Pemerintah Israel memberikan persetujuan akhir untuk pembangunan permukiman baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Proyek ini dinilai para ahli akan mengancam masa depan negara Palestina. Melansir Al Jazeera pada Rabu 20 Agustus 2025, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyebut persetujuan itu sebagai keputusan bersejarah. Ia menganggap langkah ini sebagai jawaban atas rencana sejumlah negara barat yang berniat mengakui Palestina di sidang umum PBB September mendatang. Smotrich menegaskan pembangunan permukiman menjadi bentuk nyata penolakan terhadap berdirinya negara Palestina. Ia menyebut setiap unit rumah yang dibangun adalah cara untuk menghapus gagasan negara tersebut. Rencana ini mencakup sekitar 3.500 unit apartemen di kawasan E1 dekat permukiman Male Adumim. Kawasan itu menjadi titik penting yang menghubungkan Ramallah di utara dan Bethlehem di selatan. Pembangunan infrastruktur diperkirakan dimulai beberapa bulan ke depan. Sejumlah pihak menilai proyek itu akan memutus akses warga Palestina dan memaksa mereka menempuh jalur lebih jauh melalui pos pemeriksaan Israel. Wali kota Male Adumim, Guy Yifrach, menyatakan persetujuan tersebut menjadi kabar baik bagi pengembangan kawasan E1. Ia menilai proyek ini akan memperkuat keberadaan Israel di wilayah itu. Menurut hukum internasional, pembangunan di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal. Namun, Israel tetap melanjutkan proyek dengan dukungan pemerintahannya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak gencatan senjata segera di jalur Gaza. Seruan ini disampaikan setelah Israel memulai operasi militer untuk mengambil alih kota Gaza. Menurut Guterres, gencatan senjata mendesak untuk mencegah korban jiwa dan kerusakan lebih besar akibat operasi militer. Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri konferensi pembangunan Afrika di Jepang. Selain menyerukan penghentian perang, Guterres juga meminta pembebasan tanpa syarat terhadap sandera yang masih ditahan Hamas. Ia menegaskan Israel sebaiknya membatalkan rencana perluasan permukiman di tepi barat. Langkah tersebut disebut ilegal menurut hukum internasional. Dalam pernyataan resmi, Guterres mengecam keputusan Israel yang menyetujui pembangunan lebih dari 3.400 unit rumah di wilayah E1 tepi barat. Juru bicaranya, Stephen Dujarric, menegaskan bahwa keputusan Israel tersebut akan semakin memperburuk ketegangan dan menghalangi solusi dua negara. Menurutnya, pembangunan permukiman akan mempersulit upaya internasional dalam mewujudkan perdamaian jangka panjang. PBB menilai langkah Israel berpotensi menutup jalan bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Guterres menegaskan kembali bahwa solusi politik harus menjadi prioritas utama untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan itu. Serangan Israel di jalur Gaza pada Rabu 20 Agustus menewaskan sedikitnya 81 warga Palestina. Militer Israel mengklaim telah memulai tahap awal serangan untuk merebut kota Gaza yang masih dihuni hampir 1 juta penduduk dalam kondisi berbahaya. Selain korban serangan udara, 3 warga Palestina dilaporkan meninggal akibat kelaparan, sehingga total kematian terkait kelaparan mencapai 269 orang, termasuk 112 anak-anak. Mengutip dari Al Jazeera bahwa Israel juga menyerang sebuah tenda pengungsian di Gaza Selatan, menewaskan 3 orang. Sementara itu, jalur Gaza kini menghadapi krisis pangan parah akibat blokade, serta serangan berkelanjutan yang menghambat masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Program Pangan Dunia PBB, WFP, memperingatkan bahwa malnutrisi meningkat di Gaza di tengah blokade bantuan Israel yang terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.